Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rofi Saiful dari kelas 3C Teknik Mesin. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia. Sebelumnya, apa sih itu demokrasi? Demokrasi secara bahasa terdiri dari kata demos dan kratos yang berasal dari kata Yunani. Demos yang berarti rakyat, kratos yang berarti kekuasaan. Jadi jika digabungkan berarti rakyat yang berkuasa. Kemudian secara istilah demokrasi berarti suatu negara yang mempunyai pemerintahan atau kedaulatan yang dipilih oleh rakyat, dari rakyat, untuk rakyat. Kemudian pada tahun 1945 sampai tahun 1959 terbentuklah demokrasi yang pertama di Indonesia yang dinamakan demokrasi parlementer, di mana partai-partai politik dan lembaga-lembaga seperti MPR, DPR, kemudian Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi di sini sangat mendominasi kekuasaan. Kemudian di tahun 1959 sampai 1965 diganti sistem demokrasi negara kita. Jadi dari sistem demokrasi parlementer menjadi sistem demokrasi terpimpin, di mana di sini peran dari partai-partai politik dan lembaga-lembaga menjadi berkurang, dan sebaliknya peran dari presiden sangat mendominasi di sini. Kemudian pada tahun 1966 sampai 1998 diganti lagi sistem demokrasi kita, dari sistem demokrasi terpimpin menjadi sistem demokrasi Pancasila era Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Insinyur Soekarno dan digantikan oleh Pak Soeharto. Di sistem demokrasi ini menganut sistem pemerintahan yang disebut sistem presidensial, di mana hak dari semua rakyat tergantung dari presidennya. Presiden mempunyai kekuasaan tertinggi. Presiden bisa melakukan apa saja. Dan pada saat itu terjadi demonstrasi dan para penentang dari presiden berguguran karena ditembak oleh penembak misterius. Dan akhirnya Pak Soeharto pun lengser, dan demokrasi pada saat itu diganti dengan demokrasi Pancasila dan demokrasi konstitusional era reformasi dari tahun 1999 sampai sekarang ini, di mana demokrasi itu menyeimbangkan antara peran dari partai politik dan peran dari lembaga-lembaga seperti DPR, MPR, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi menjadi seimbang, sama rata. Jadi jika pemerintah membuat keputusan, mereka harus berdiskusi dengan mereka dahulu. Jadi tidak ada kata sewenang-wenang dari pemerintah seperti era Pak Soeharto. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.